PDI Perjuangan ada yang mengatakan Sumatera Barat tidak laku. Siapa yang mengatakan tidak laku PDI Perjuangan? Kalau tidak laku, tidak akan ada kursi PDI Perjuangan di DPR. Tidak akan ada ketua DPRD-nya dari PDI Perjuangan. Tidak ada wali kota, bupati dan bupatinya dari PDI Perjuangan. Ternyata faktanya ada. Gitu. Demokrasi itu memang dimulai di partai politik dulu. Kalau kita ingin bicara demokrasi di tingkat negara atau nasional, partai politiknya harus demokratis dulu. Karena dialah yang menyelenggarakan demokrasi pada akhirnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Handalas Ngepas, Handalas Ngobrol Lepas. Saat ini sudah ada bersama saya, pakar politik atau pengamat politik Universitas Andalas, yaitu Bang Dr. Hasrinaldi MSI. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Di tengah pandemi harus jaga kesehatan Bang. Oh iya. Oke. Tapi walaupun pandemi, realitas politik tetap berjalan. Wah, dinamika tetap berlangsung. Dinamika tetap berlangsung, terutama dalam menyambut 2024. Iya. Capres. Betul. Bagaimana Abang melihat realitas ini? Iya, saya pikir dari pasca Pilpres 2019 yang lalu, udah setahun 2 tahun menjelang hari ini ya, semuanya berjalan alamiah menurut saya ya. Dimulai dengan survei-survei tingkat nasional sehingga muncul beberapa nama, dan ketika nama-nama itu muncul, persaingan makin kuat, gitu. Makin kuat. Kontestasi semakin jelas. Beberapa calon presiden sudah mulai memasang baliho dia agar popularitasnya meningkat. Ya paling tidak menjelang 2024, saya yakin 2023 mereka sudah mendapatkan nama dan mereka siap untuk kontestasi di Pilpres 2024. Apa dimungkinkan, misal sekarang kan partai politik kan rugi, merasa rugi kalau calon itu tidak dari partai gitu. Iya, mestinya memang kalau kita bicara partai politik, itu kan salah satunya kan tujuannya mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau partai politik tujuannya mendapat kekuasaan, tentu kekuasaannya harus kepada kadernya. Kalau kita bicara dalam pemilihan presiden, tentu kadernya sebagai presiden. Begitulah prestasi sebuah partai politik. Karena begitulah partai politik itu sesungguhnya gitu. Di samping dia juga memainkan fungsi bagaimana mewakili kepentingan masyarakat. Tapi untuk mewakili kepentingan masyarakat itu di legislatif. Tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketika kita sudah transisi ke demokrasi dan pemilihan presiden secara langsung dan itu melibatkan masyarakat, ruang itu ada pada partai politik. Nah, sungguh sayang saya pikir kalau partai politik tidak melibatkan kadernya sebagai calon presiden. Kadernya itu kan dilihat selalu ketum, Bang. Ini persoalan kita di dalam negara Indonesia ini, Bung Rudi. Karena bagaimanapun di Amerika kita kan tidak pernah mendengar ya, calon presiden itu ketua partai Republik, ketua partai Demokrat, mereka selalu melakukan konvensi. Gitu. Nah, Indonesia sebenarnya sudah mulai juga waktu Golkar ya, tapi kita tahu ya yang namanya konvensi, kita tidak punya pengalaman yang baik, ya akhirnya ya orang merasakan ada kecurangan, orang merasa bahwa ini diatur semuanya, sehingga model konvensi yang mencari calon dari akar rumput itu ya tidak berjalan lagi. Nah, akhirnya kembali ke model lama, bahwa ketua umum lah yang berhak untuk menentukan siapa yang mencalonkan diri atau dirinya yang mencalonkan. Inilah yang terjadi di negara kita hari ini. Walaupun kader itu mungkin dari segi popularitas dan elektabilitas tinggi seperti di
itu kan sebagai ukuran sebenarnya. Kalau kita bicara tentang uji publik, itu bukti uji publik. Sepanjang lembaga surveinya memang menggunakan metode atau kaidah ilmiah yang memang teruji ya. Saya percaya dengan itu. Gitu. Nah, partai mestinya harus memberikan pertimbangan dan tidak terlalu memaksakan apa yang menjadi keinginan ketua umum. Kalau ingin partai ini diterima calonnya oleh masyarakat. Ya. Dari calon-calon yang muncul, Bang, itu kan justru yang tinggi itu hasil survei itu kan bukan orang partai ya. Artinya dari kalaupun ada yang partai tapi di struktur tidak terlalu kuat. Seperti Anies, Ganjar gitu kan. Iya. Inilah yang harus kita sadari ya, bahwa sebenarnya ruang untuk menjadi presiden atau calon presiden dalam konteks negara kita yang semakin demokratis ini tidak mesti harus dari ketua partai politik gitu. Dan bahkan orang-orang yang saya pikir tidak berpartai pun, walaupun itu sangat disayangkan ya, bagi partai politik kalau kadernya tidak mencalonkan diri, sungguh sayangkan sekali ya. Itu juga punya tempat. Buktilah beberapa nama kita sebutlah seperti Anies kan, ya pada sampai kondisi hari ini kan partainya kan dimiliki oleh semua partai dia. Artinya dia kemana-mana pun oke. Ridwan Kamil pun begitu ya. Persoalan afiliasinya kemana kita kan nggak tahu gitu. Tapi partai politik welcome saja gitu. Nah, ada beberapa nama yang memang berasal dari ketua partai, misalnya Prabowo, ya, ada yang dari struktur partai yang lain seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, ya, ada Zulkifli Hasan juga disebut-sebut gitu kan, Caimin juga sekarang gitu kan, Agus Harimurti. Nah, persoalan sekarang ini ya bagi saya ya silakan saja. Tapi harus ada pertimbangan dari partai politik kalau seandainya respon masyarakat itu negatif kepada calon yang diusulkan oleh partai itu berasal dari ketua partai itu ditolak dalam artian riset melalui survei itu ya mbok ya sadar dengan itu dan siap menyiapkan alternatif untuk mendorong kader yang lain untuk maju. Mestinya harus begitu. Jadi demokrasi itu memang dimulai di partai politik dulu. Kalau kita bicara demokrasi di tingkat negara atau nasional, partai politiknya harus demokratis dulu karena dialah yang menyelenggarakan demokrasi pada akhirnya. Nah, kalau di partai politik saja, di internal partai politik tidak demokratis, bagaimana ketika dia berkuasa nanti? Tentu tidak akan demokratis, akan sama saja dengan partai yang dipimpinnya. Ini yang kita sayangkan. Realitasnya kan partai politik kan sulit dikatakan berdemokrasi. Nah, itu dia. Saya memang ya kita lihat lah ya kan, kalau kita regenerasi kepemimpinan di partai politik ini kan tidak ada yang smooth gitu. Bahkan sampai 20 tahun, 30 tahun gitu. Bahkan kayak proyek aja PL, penunjukan langsung. Ada beberapa partai tertentu lah ya. Jadi kongres atau munas itu atau muktamar itu lebih sekedar istilahnya ya, untuk menunjukkan mereka sudah demokratis, padahal sesungguhnya tidak demokratis. Sesungguhnya itu seremoni aja. Seremoni saja untuk menunjukkan ke publik bahwa kami sudah pemilihan. Atau memang sudah ada lobby-lobby dan musyawarah di luar lalu disampaikan atau deklarasikan di muktamar atau di kongres itu, Bang? Iya, sudah jelas. Memang itu kecenderungannya gitu. Nah, tapi yang menariknya sebenarnya, Rudi, menurut saya memang ada juga paradoksnya ya, ketika kita laksanakan pemilihan secara demokratis terjadi justru politik uang. Ini pula masalahnya, ada kelompok-kelompok yang membayar voters dari daerah itu, misalnya dari Sumatera Barat kirim misalnya 5 orang tuh dijaga, dibayar itu. Nah, daerah lain juga itu, sehingga mereka dapat suara yang signifikan untuk bisa memenangkan ke kursi ketua umum. Jadi memang. Tapi nanti ketika ada pemilihan di daerah kan juga harus nyetor juga. Nah, itu dia yang jadi persoalan. Itu yang saya pikir ya, memang gimana kita harus keluar dari persoalan seperti itu. Gitu. Nah, kalau dari internal partai sudah cenderung untuk menyiapkan dana untuk mengisi posisi tertentu, ya nanti di dalam pemilihan yang lain tentu dia akan cari dana lagi. Gitu. Dia akan menggunakan mekanisme politik uang juga untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini yang berbahaya bagi demokrasi. Ya. Jadi intinya di partai politik harus demokrasi dulu ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Bang, dari beberapa calon yang muncul, Abang memperkirakan berapa calon nanti di Capres? Saya meyakini 3 pasang calon lah. 3 pasang calon. 3 pasang calon karena memang kita. Apakah sipil semua? Kombinasinya? Barangkali di Indonesia ya kombinasi itu masih memungkinkan. Karena kondisi Indonesia ini memang dibilang aman ya
Kadang-kadang bisa kita katakan juga ada persoalan-persoalan yang belum tuntas ya, seperti di Papua misalnya, kemudian persoalan proxy war yang sekarang terjadi ya. Jadi presiden yang memahami tentang strategi pertahanan, perang perang di abad 21 itu tidak lagi fisik tapi pada gagasan, ideologi, kemudian perang informasi itu dikuasai oleh militer, sangat menguasai itu. Bisa capres, bisa wapres ya? Bisa capres, bisa wapres. Karena memang saya pikir perlu ya untuk mendisiplinkan bangsa, saya pikir masih perlu lah. Tapi tentu bukan dalam arti murni militer ya. Barangkali mereka juga punya wawasan tentang sipil lah. Jangan murni melulu militer, paham dengan perang saja, tapi bagaimana kehidupan sipil tidak diketahui persis ya juga susah juga untuk demokrasi kita gitu. Ya, jadi konteks itu mungkin pada purnawirawan atau mereka yang aktif sebagai TNI dan militer atau Polri itu, tapi mereka adalah pemikir-pemikir di lembaga itu, misalnya bukan orang yang di teritori yang paham dengan perang, bukan itu, tapi orang yang punya disiplin, punya di sana, tapi dia paham juga dengan kehidupan sipil bagaimana. Bang, menariknya kan ada juga calon, kalau kita larikan pada Sumatera Barat, kan ada calon yang ketum Gerindra ya, Prabowo. Iya, Pak Prabowo ya. Untuk 2024, bagaimana di Sumbar? Ini kan masyarakat Sumbar kecewa nih. Saya meyakini pemilih beliau masih ada ya. Masih ada ya. Paling tidak dari beberapa survei memang Prabowo masih disenangi lah gitu ya dibandingkan calon-calon lainnya. Cuma persoalannya sekarang ini kan 3 tahun lagi menjelang pemilu atau 4 tahun lagi lah, 3 tahun lagi menjelang pemilu. Nah, apapun bisa terjadi, ya, terutama preferensi politik masyarakat. Kemudian dalam perkembangan juga saya meyakini banyak calon yang digadang-gadangkan hari ini kan belum menunjukkan sikap yang jelas ya, deklarasi pun belum, apakah dia mau maju atau tidak. Tapi kan dukungan dari beberapa hasil survei itu memang tinggi ya, ada Ganjar, ada Anies, ada Ridwan Kamil ya. Walaupun atau jangan-jangan Sumbar nanti milih Anies, bisa jadi, kenapa tidak? Atau Ganjar kan? Dari beberapa survei kita juga sudah pernah survei, nama Prabowo dan nama Anies sebenarnya cukup mendapat tempat. Persoalannya apakah Ganjar? Saya pikir Ganjar kalau dia kampanye, kalau memang sudah selesai jadi gubernur, ya bisa saja dapat suara di sini. PDI Perjuangan ada yang mengatakan Sumatera Barat tidak laku. Siapa yang mengatakan tidak laku? Kalau tidak laku, tidak akan ada kursi PDI Perjuangan di DPR. Tidak akan ada ketua DPRD-nya dari PDI Perjuangan. Tidak ada wali kota, bupati dan bupatinya dari PDI Perjuangan. Ternyata faktanya ada. Gitu. Tapi segmennya memang tidak banyak. Persoalannya sekarang sepanjang PDI Perjuangan itu memang menempatkan figur-figur orang lokal yang kuat, saya pikir suaranya juga akan kuat. Jadi kalau yang mengatakan tergantung figurnya juga. Figur, karena kita ini kan tidak berdasarkan ideologi kita. Ideologi kita cukup Pancasila saja. Nah, cuma dalam konteks pemilihan ini karena partai kita ini kan bedanya tipis-tipis Bung Rudi ini. Sama saja ideologi semua kan. Nah, coba lihat apakah beda antara Gerindra dan Golkar dengan Nasdem, kan nggak ada beda ideologinya. PDI Perjuangan juga atau P3 dengan PAN dan dengan PKS sama saja gitu. Nah, cuma persoalannya adalah ketika figur itu bisa ditonjolkan dan dia milik publik, saya yakin suaranya akan naik, suara partai itu gitu. Makanya sekarang ini berlomba-lomba mencari vote getter itu. Ya, orang yang pengumpul suara itu, dan itu masih berlaku menurut saya. Nah, carilah orangnya, dapat kursi di Kota Padang nanti. Dari hasil riset yang Abang lakukan sendiri, posisi Prabowo untuk saat ini masih leading, tapi memang berkejaran dengan Ganjar ya. Bedanya saya pikir 1 atau 2% aja, masih rentang margin of error ya. Di bawah itu baru Anies. Tapi dengan Anies ini memang cukup jauh ya. Kalau nggak salah sih 13-14% ya. Sementara mereka berdua ini 19-20% gitu. Artinya bukan tidak mungkin lepas. Bukan tidak mungkin, itu kan masih di bawah 30% ya. Kalau misalnya pasangan calon itu ada 3 atau 4 lah. Kalau saya meyakini 3 nanti ya. Itu minimal 30% dia harus kuasai gitu kan. Ini kan masih jauh nih, 20% itu masih jauh menurut saya gitu. Nah, kalau seandainya sudah di awal itu misalnya sudah sampai 35-40%, nah itu bisa itu. Dan lagi kecenderungannya Bung Rudi ya, kalau dalam konteks survei itu ada kecenderungan figur yang dominan suaranya itu ketika calon-calon lain muncul, dia akan turun terus itu. Misalnya sekarang ini katakanlah Pak Prabowo unggul ya, atau Ganjar unggul 1-2%.
Prabowo lah yang dianggap kalau petahana ya, karena memang dia berapa kali mencoba ya untuk running sebagai presiden itu. Nah kalau maju calon-calon lain, sekarang dia posisinya misalnya berapa? 19% gitu, atau 20%. Kalau di lembaga survei nasional kan 21 atau 22 ya. Dia akan turun terus itu kalau yang lain maju gitu. Kalau naik misalnya deklarasi Ganjar, deklarasi Anies, Ridwan Kamil, itu kan turun nanti, itu kan dikejar itu. Nah itu akan terjadi nanti menurut saya. Jadi tergantung momentum juga ya. Betul. Dari 2021 ke 2024 saya pikir akan banyak peristiwa politik yang akan membantu meningkatkan popularitas masing-masing calon presiden kita nanti. Dan patut juga untuk disimak ya dan didiskusikan. Ya dan harus kita sorot terus kan, apalagi Sumatera Barat kan unik ini. Kalau dilihat dari figur yang sekarang calon presiden itu ya mereka juga yang apa namanya ya, kalau kita kaitkan bahwa pemilih-pemilih Sumatera Barat pemilih nasionalis religius ya semuanya nasionalis religius, orang-orang yang taat beragama. Kalau memang itu jadi jualan para kampanye yang mengkampanyekan calon presidennya, saya pikir masih layak untuk dijual nama-nama yang disebut tadi. Oke Bang, terakhir. Ya. Ini masyarakat Sumatera Barat kan unik ya pemilihnya. Ya. Sebenarnya apa yang dipikirkan masyarakat Sumatera Barat? Dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu kan selalu berubah pilihannya Bang. Iya. Jadi saya pikir. Atau apa yang dikehendaki masyarakat Sumatera Barat ini? Saya pikir ini Bang menarik untuk dipahami ya. Jadi Sumatera Barat ini barangkali segmen pemilihnya bisa dibagi lah kepada 3 ya. Pertama segmen pemilih yang rasional, ya. Kemudian segmen pemilih yang emosional, ya. Kemudian segmen pemilih yang memang tidak masuk antara emosional dan rasional. Mereka lebih kepada apa ya, kelompok yang swing voter ya, orang-orang yang belum menentukan gimana sikapnya, tergantung pada arah angin atau ada isu yang berkembang gitu. Nah persoalannya adalah orang-orang yang rasional itu ada orang-orang yang memang memiliki pengetahuan politik yang dalam terkait dengan isu di sekitar mereka, sehingga mereka bisa berpikir rasional terkait dengan isu-isu yang ada. Nah, sementara yang emosional itu cenderung untuk mengedepankan subjektivitas mereka saja. Bagi saya si A ya, apapun tadi si A tetap saya pilih gitu. Jadi tidak memikirkan track record, tidak memikirkan apa yang mungkin dilakukannya untuk kita ketika dia berkuasa, atau diri orang yang akan memilih ketika dia berkuasa, itu tidak dipikirkan. Yang penting ketika dia sudah nampak impresi politik di awal itu, ya sudah mereka akan dukung gitu. Walaupun apapun yang terjadi mereka akan dukung. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sementara kelompok yang swing voters ini kelompok yang memang tidak menentukan sikap antara emosional dan rasional ini, ya dia tergantung momentum. Momentumnya banyak menurut saya, faktor-faktor jangka pendeknya, misalnya politik uang, jadi seperti itu. Atau isu-isu dimakannya yang hoax, termakan dia, cenderung dia itu memilih itu. Jadi itu barangkali. Jadi dibilang pemilih Sumatera Barat ini semuanya rasional, enggak juga. Enggak juga ya. Karena memang faktanya bisa kita buktikan ya, bahkan dengan hoax saja juga ada yang termakan. Ada yang termakan. Sehingga pilihan-pilihannya menjadi keliru jadinya. Kan memilih itu kan butuh informasi. Kalau informasi itu keliru, ada disorientasi, itu pilihannya keliru juga. Dan ini yang terjadi selama ini. Dan itu harus menjadi perhatian oleh para calon dan partai politik untuk melakukan pendidikan politik menurut saya. Dan Bung Rudi juga dengan televisi Andalas kita ini juga harus melakukan pendidikan politik agar bisa masyarakat mengetahui pilihannya dengan baik. Menurut saya seperti itu gitu. Dan partai politik harus melibatkan kawan-kawan yang concern dengan pemberitaan terhadap partai politik seperti TV-TV di internet seperti Andalas TV, TV-TV lain. Saya pikir perlu, karena itulah media komunikasi yang sekarang tersedia dan menjadi alternatif bagi masyarakat. Apalagi di tengah televisi konvensional itu yang memang dikuasai oleh partai politik. Nah, bagaimana dengan partai politik yang tidak punya televisi, media untuk mengomunikasikan platformnya, manifestonya? Di sinilah ruang itu ada. Ruang itu ada ya. Dan itu terbuka lebar. Terbuka lebar, dan Bung Rudi harus ambil peluang ini. Dan sangat aksesnya juga luar biasa. Itu harus dilakukan. Oke Bang, terima kasih atas bincangnya. Baik, sama-sama. Semoga bermanfaat Bang. Mudah-mudahan. Oke, kerabat, demikian perbincangan kita dengan Bang Asrinardi, pakar politik dari Universitas Andalas. Semoga yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.